Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah huwallazi awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adi sayyi'atal hasanata tamhuha ila akhir hadis. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqal Nabi. Yang terhormat Bapak-bapak dari unsur Forum Komunikasi Kecamatan Gada, dalam hal ini Bapak Polsek, Bapak Camat yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gada, Kepala Puskesmas, dan juga semua yang hadir, termasuk bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gada, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, juga segenap pimpinan ranting Aisyah yang hadir secabang Gada, juga teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah AMN, dan juga dari teman-teman Hizbul Wathon dan siapapun yang hadir, termasuk ibu-ibu semua, jamaah semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya pada awal kata tadi saya telah mengantarkan kita sekalian mengucap syukur dari Allah Rabb kita dan Malik kita yang telah mengaruniakan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bermuajah di majelis yang mulia ini. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini untuk kesempatan ini dari panitia sudah memberikan tema ke saya. Untuk hari ini kita akan mengadakan kajian dengan tema Tansik Ramadan. Maka bersama-sama kesempatan ini, karena Allah berkenan dan ridho kita ketemu di saat ini, dan kita pun nanti juga berpisah karena Allah. Sebelum perpisahan ini Bapak Ibu, mari kita manfaatkan dengan tema yang sudah disodorkan, yaitu Tansik Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata memang bagi umat Islam puasa wajib di bulan Ramadan itu adalah suatu hal yang sangat di mata muslim, di mata mukmin itu hal yang bisa dijadikan nanti bagaimana sebagai wahana untuk menggapai derajat takwa. Dan ternyata di situ kegiatan puasa di bulan Ramadan bukan hanya satu kegiatan puasa saja, tetapi banyak pernik-perniknya, banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang perlu juga tidak boleh terlewatkan selama bulan Ramadan itu. Maka ketika kita melihat atau menukil salah satu potongan dari ayat, di situ ada ayyam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Berarti ketika kita bicara tentang hanya beberapa waktu atau hari yang tertentu, mengisyaratkan bahwa Ramadan itu akan singkat. Ramadan itu hanya satu bulan yang tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Tidak mungkin kurang dari 29, namun tidak mungkin lebih dari 30. Untuk tahun ini insya Allah kita akan puasa berapa hari Bapak Ibu? 30. Maklumat awal memang 29 ya. Kita dapatkan maklumat dari pimpinan pusat bahwa Ramadan tahun ini akan puasa 29 hari. Namun ternyata ada hisab ulang dan ternyata disempurnakan, dan ternyata memang belum muncul yang disebut dengan bulan pada tanggal 29 Ramadan itu, maka akan digenapkan tambah satu hari lagi, sehingga insya Allah pada tahun ini kita akan puasa 30 hari. Alhamdulillah ada tambahan satu hari, berarti tambahan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita akan bisa memanfaatkan dengan baik. Dan
Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh maghfirah, bulan tarbiyah, bulan Quran dan lain-lain sudah kita dapati itu semua. Termasuk khususnya dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita selaku anggota persyarikatan ya menunaikan tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Mari kita berpuasa. Dan ternyata puasa itu juga memang sudah ada sejak umat-umat sebelum kita. Juga disyaratkan Allah di dalam Al-Quran itu diperintah puasa lagi, bahwa perintah puasa ini juga sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Jadi ternyata puasa ini juga sudah diberlakukan, sudah diperintahkan, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, ketika Nabi Adam itu sudah mulai diminta Allah untuk tinggal di bumi, dan kebetulan Allah meletakkan Nabi Adam dan Hawa itu terpisah jauh. Nabi Adam itu ditempatkan di sekitar Pakistan gitu ya. Kemudian Siti Hawa ada di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Maka begitu jauh itu jarak antara Adam dan Hawa itu, dan selama itulah Adam selalu berdoa ingin bertemu dengan pasangannya, mohon kepada Allah mencari itu di mana keberadaan istrinya, bukan hanya setahun 2 tahun, ada yang mengatakan sampai ribuan dan ratusan tahun. Dan akhirnya apa? Di saat ini rodo utuh kasarannya nanti. Akhirnya begitu dia udah lama sekali mencari keberadaan pasangannya, terus berjalan di cuaca bumi yang begitu panas tersengat matahari, maka kulitnya Nabi Adam itu menghitam. Belum ketemu istrinya maka agak frustasi, depresi, tertekan. Ya Allah, sudah sekian lama saya mencari semai soulmate, sudah mencari belahan jiwanya, namun belum ketemu. Maka dia memutuskan untuk puasa 3 hari diniati. Dan akhirnya puasa hari pertama itu, ini ternyata bisa merubah kulit Nabi Adam alaihissalam agak memutih. Kemudian puasa kedua agak sangat mendekati kulit asli di surga, dan di hari ketiganya kulit kembali seperti kulitnya di surga. Maka terus puasa 3 hari itu Bapak Ibu terkenal dengan namanya puasa Amul Bid atau Yaumul Bid, yang artinya apa itu? Halo? Artinya nopo kembali putih. Sing putih apanya? Kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Puasa pertama kali yang dilakukan anak Adam atau manusia pertama ini adalah puasa 3 hari oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah itu akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Setelah 3 hari selesai puasanya, Bapak Ibu, ternyata Nabi Adam sudah sampai di Jabal Rahmah. Bapak Ibu sing nanti tidak haji umroh, sampun pirsa Jabal Rahmah nggih. Di mana itu? Padang pasir. Sing jelas padang pasir. Kula rapati itu kadukan kula. Di padang apa, Bu? Padang Arafah, di Bukit Arafah nanti ada tugu di Jabal Rahmah, itu adalah tugu penanda. Disitulah Nabi Adam dan Hawa the first time meeting before far away. No far away. Bertemu pertama kali setelah dipisahkan oleh Allah sejak awal ditempatkan di bumi. Bapak Ibu, jadi puasa yang pertama itu puasa 3 hari yang dilakukan Nabi Adam, yang disebut dengan, ada yang disebut dengan Yaumul Bid, ada yang disebut dengan Amul Bid, yang sama-sama maknanya hari kembali putih. Kemudian berlanjut ke Nabi yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Nabi Nuh itu terombang-ambing di atas kapal, bukan hitungan hari dan minggu, bulanan itu, berbulan-bulan berada terombang-ambing di air bah yang belum surut. Akhirnya saat itu Allah menghendaki air surut dan kapal ternyata itu kandas dan bertengger di puncak gunung Judi namanya, di puncak gunung Judi. Baru ternyata kapal itu pun mendarat, tapi tidak di dataran rendah, ternyata mendarat di puncak gunung Judi. Dan itu akhirnya seluruh
umatnya Nabi Nuh berikut hewan-hewan ternak yang dimasukkan ke kapal, diturunkan dan bertinggal di lembah Gunung Judi tadi, sebagai rasa syukurnya diselamatkan Allah dari terumbang ambing di air bah. Maka saat itulah Nabi Nuh mengajak umatnya untuk melakukan puasa. Kemudian mudun lagi ke zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sudah biasa melakukan puasa, namun lebih ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Sampai terkenal itu namanya puasa Daud. Dan menurut kisah bahwa puasa Daud adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Ini di Nabi Daud sudah melakukan puasa, Bapak Ibu. Ke bawah lagi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah berhasil selamat dari kejaran Firaun, dari Laut Merah sudah selamat dan masuk ke semenanjung Arab, maka sebagai rasa syukurnya Nabi Musa yang waktu itu tanggal 10 Muharram, Bapak Ibu, mendaratnya ataupun naiknya Nabi Musa dengan umatnya ke semenanjung Arab itu tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya pada tanggal 10 Muharram itu Bani Israel beserta Nabi Musa melakukan puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan. Maka ini adalah puasa yang dilakukan orang Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian di zaman Rasul kita, Bapak Ibu, perintah puasa itu muncul pada tahun kedua. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di Makkah itu belum ada perintah puasa wajib, belum ada. Walaupun Rasulullah sudah terbiasa puasa di tiap bulan 3 hari, puasa tanggal 10 itu sudah terbiasa Rasulullah. Tetapi belum ada komando perintah dari Allah untuk puasa wajib. Selama 13 tahun Rasulullah itu di Makkah. Kemudian tahun ke-14 kan beliau hijrah. Beliau hijrah ke Madinah setahun, 2 tahun, tetapi pada tahun pertama itu Rasulullah sudah menjumpai orang Yahudi yang ada di Madinah melakukan puasa di tanggal 10 Muharram tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, bertanya kepada mereka, apa alasan kalian kok puasa di tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, ini sudah menjadi al-adat, menjadi kebiasaan kami. Itu menjadi perwujudan rasa syukur kami kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dengan umatnya melintas melewati Laut Merah. Dan akhirnya setelah mendapatkan jawaban dari orang Yahudi tadi, Bapak Ibu, Rasulullah menghentikan kepada sedaya sahabatnya, mulai hari ini silahkan sahabat, saya akan melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Silahkan kalian kalau mau mengikuti. Jadi di tahun pertama itu yang dilakukan bareng-bareng Rasulullah dengan sahabat ya tanggal 10 Muharram itu saja, puasa sehari. Kemudian pada tahun kedua Hijriah baru ada turun wahyu perintah puasa, Al-Baqarah ayat 180. Pinten? Iya betul, 183. Berarti di tahun kedua. Tahun kedua setelah berada di Madinah. Berarti itu juga nanti pas ada perintah berpindahnya kiblat, Bapak Ibu. Kiblat sholat yang semula mengarah kemana? Masjidil Aqsa diminta pindah ke Masjidil Haram di Ka'bah. Sehingga perpindahan kiblat itu juga di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang lebih heroik lagi, di tahun kedua Hijriah ini nanti juga adanya peristiwa perang besar pertama kali bagi umat Islam melawan orang-orang kafir yang terjadi di Dukuh atau Sumur Badar yang namanya perang Badar. Itu terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu bayangkan, perang pisanan dalam Islam, perintah poso pisanan dalam Islam, dan sejak saat itu ada peralihan
kiblat. Udah ini Islam betul-betul sangat-sangat napa nggih? Caranya Allah nintingi, caranya Allah memfilter, caranya Allah milah-milih itu betul-betul berada di tahun kedua Hijriah ini. Orang yang terbiasa sholat menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian harus membelokkan kiblatnya ke Masjidil Haram Ka'bah, itu juga bukan hal yang gampang. Maka akhirnya banyak nanti orang-orang yang munafik itu, yang mengaku Islam itu ternyata malah semakin melemah itu. Sehingga terus ditintingi saja, ditintingi, difilter oleh Allah. Terus nanti ada perintah puasa yang begitu baru, belum pernah ada. Terus akhirnya juga ada perintah perang di bulan Ramadan itu. Sungguh ini peradaban awal umat dalam puasa Ramadan luar biasa berat Bapak Ibu. Nah, namun di sisi lain ternyata tata cara puasa yang di tahun kedua Hijriah itu dengan sekarang beda Bapak Ibu. Kalau berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 184 itu ternyata puasa Ramadan itu dua pilihan Pak. Puasa boleh, kalau nggak puasa berarti apa? Bayar fidyah. Itu dasarnya. Jadi di dalam puasa periodisasi perintah pertama Bapak Ibu ini tidak seperti kita ini dari apa? Dari subuh sampai maghrib tidak. Ternyata di sana itu perintah puasanya yang puasa silahkan puasa. Yang tidak puasa bayarlah fidyah. Ya, di situ di ayat yang itu sudah sangat jelas. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Itu dasarnya di awal perintah puasa itu seperti itu puasanya. Jadi mereka yang maunya puasa boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Tetapi muncul ayat berikutnya Bapak Ibu. Itu setelah beberapa periode loh, gitu. Ayat ini tidak berurutan dalam bulan yang sama. Setelah beberapa periode maka muncul ayat 185 Al-Baqarah. Yang pokoknya tidak ada istilahnya sing kuat orang kena poso. Kuat kuat kudu poso kecuali wong loro. Betul nggih? Wong loro, wong lelungan. Nah, ada lain yang disebutkan di Quran boleh tidak atau boleh berbuka, tetapi tetap harus mengganti di lain. Itu muncul di ayat 185. Jadi, kemudian di 185 ini nanti pun para yang melakukan masih berat Pak, karena pelaksanaannya adalah manusia itu hanya atau umat Islam itu berpuasa memang subuh sampai maghrib, tetapi bebasnya makan, bebasnya aktivitas termasuk jima atau kumpul dengan pasangan hanya sampai isya atau sebelum tidur. Setelah isya dan mulai tidur sudah tidak bisa lagi untuk melakukan makan minum dan sambung langsung puasa sampai maghrib berikutnya. Maka oleh para sahabat ini dirasakan berat Bapak Ibu. Ternyata di waktu malam itu batasnya hanya sampai isya. Makan, minum dan bisa kumpul dengan pasangan itu sah ketika sampai isya saja. Dan akhirnya ini sudah dirasakan para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Sahabat Nabi dan akhirnya mengadu kepada Rasulullah, kalau puasa seperti ini Rasulullah, saya tidak puasa, salah satunya adalah menahan syahwat. Muncullah ayat 187. Penjelasan kesani ayatnya. Sesungguhnya wanitamu itu adalah pakaianmu, kamu pakaian wanita, maka tidak mengapa kamu kumpul mereka di waktu malam Ramadan. Itu tadi. Maka setelah Al-Baqarah 187 itu Bapak Ibu, aturannya sekarang sama persis seperti yang kita lakukan sekarang. Makan, minum bisa mulai maghrib sampai subuh. Lalu awal periode tengah kan tidak. Maka ini sejarah puasa yang diterima umat Bapak Ibu. Sehingga kita sekarang ini tinggal mari melaksanakan puasa yang sudah jadi pasca turunnya ayat Al-Baqarah 187. Kita puasa dengan syariat seperti yang sesuai kaidah. Mari kita berpuasa mulai dari fajar sidik atau kadib. Puasanya sidik atau kadib? Bu, fajar kita ada dua tapi fajar susilo, jangan ngomong.
Fajar Qadir dan Fajar Siddiq. Fajar Qadir itu saat masjid-masjid lain sama memandangkan kalimat imsak, itu Fajar Qadir. Kalau Fajar Siddiq yaitu saat ada subuh. Berarti puasanya Muhammadiyah, puasanya Asia mulai imsak atau mulai adzan subuh? Mulai adzan subuh. Tetapi imsak sudah boleh berhenti tidak Bapak Ibu? Kenapa? Imsak itu ibarat ancang-ancang. Nek wong arep mandek kalau saya kalau punya nitih mobil, nomor nitih motor dari kecepatan tinggi langsung direm dadak pripun dampaknya? Juga arep ngerem itu kudu pripun? Nyodogas, alon-alon jenenge ancang. Lah imsak itu adalah ancang-ancang kampung Anda. Mulai sebaiknya nek boten kepeksa Bapak Ibu pancene masjid-masjid liya do mencapai imsak, awake dhewe sahure pun rampung. Dene umpamane yang saya umumnya pas imsak masih boleh tidak sahur? Masih, itu sekitar 50 ayat yang dikatakan Rasulullah. Antara Fajar Qadir dengan Fajar Siddiq itu kalau membaca Quran 50 ayat, kurang lebih 10 menit. Berarti sebetulnya masih ada waktu dari imsak itu pancen jadinya mumune ya berapa pas imsak masih boleh sahur ya? Sahur masih ada 10 menit, tetapi baru setengah porsi ada subuh. Bagaimana? Lanjut atau berhenti? Bagus. Betul orang malah mubadu. Allah rapopo, ismen, budi longkas, tidak bisa. Oke, kalau malah tandu, malah tandu. Ya. Kalau sudah sengaja memasukkan makanan minuman setelah adzan, berarti melakukan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan minum dengan sengaja. Wis ngerti wis subuh kan tetap sengaja ngomong. Berarti dia sengaja melakukan yang membatalkan puasa. Nah itu, jadi Bapak Ibu, ini dari subuh sampai maghrib. Maka ketika kita mengajari anak cucu kita puasa, jangan salah Bapak Ibu, penyakit umat niku membiasakan putune, membiasakan putrane derek poso. Misalnya nganggo sistem poso beduk. Enten tahu ngene niku? Pareng boten jane. Pareng wong jenenge wong latihan. Kebiasaan boleh poso ngasar, pareng boten. Pareng ada batas tertentu, tetapi sok-sok Bapak Ibu carane sing kleru. Poso beduk niku lak sing biasa lho anak putu tidak sahur nganti ada duhur, rampung beriku menahan sampai duhur, pas ada duhur terus kon buka, ya wis buka. Biasanya kan koma. Napa tekan wong sholat selesai? Hari itu dilanjut puasa lagi sampai maghrib. Ini yang salah. Yang boleh ngajari poso kok bolong tengah itu mangan. Islam itu tak jenenge menahan dari batas awal sampai batas akhir. Karena anak kita itu batas akhirnya duhur, ya sing poso ya bersubuh tekan duhur tekan maghrib, biarkan putu jenengan dayemi. Biarkan putu jenengan mangan nganti maghrib bebas. Wong poso nek pancen subuh tekan duhur. Setelah 2-3 hari mungkin Bapak Ibu sambil kita motivasi, kita beri ribet, ayo Kak besok puasa sampai asar, coba bisa enggak? Nanti kalau kakak bisa puasa sampai asar, nanti Umi berikan ayam katsu atau akan saya berikan apalah kalau nanti anak termotivasi, akhirnya puasa ini bermudah tekan puasa asar. Berarti genting tekan adzan subuh, nanti tekan asar. Karena asar bebas makan adek maghrib. Itu latihan pikir yang benar. Kadang awake dhewe sering ngajari agama ning salah.
kita merubah syariat ya teman. Jadi itu ketika kita ingin melakukan proses pembiasaan kepada anak-anak kita dalam melakukan puasa. Ya, terus menikah kalau penjaringan ampun atas makin kalian tuh malih. Tapi puasa kok nek umpamane mau dipraktek tenan. Anak mendapatkan ilmu. Oh puasa nek mau lho sing luhur mangan terus ki puasa mau, akhirnya anak dapat ilmu. Oh puasa ki nang tengah-tengah itu. Oh puasa ki tengah-tengah itu buka. Nah ini berarti sudah memberikan ilmu yang salah kepada anak kita. Karena menikah Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke depan tadi. Puasa Ramadan ini memang agar kita itu lebih bermakna Bapak Ibu ya mestinya kalau menjadikan menikah perlu adanya suatu persiapan al-iddah yang tadi. Al-iddah al-ruhi yang pertama persiapan ruh, persiapan kejiwaan. Jadi itu perlu penjaringan, perlu preparation, perlu persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama persiapan ruhiyah, persiapan kejiwaan, al-iddah al-ruhi. Awak itu kudu seneng, duwe rasa seneng, duwe penggalian seneng badhe kerawuhan tamu aku. Umpamanipun ibu-ibu panjenengan pikantuk kabar saking rumah tangga Bupati Sukoharjo. Bu Bupati arep rawuh kendalen jenengan, arep ngelamar anak lanang jenengan, anak wadon jenengan. Kira-kira panjenengan wis dikabari Bu Bupati badhe rawuh kendalen jenengan, panjenengan tonton mboten? Ngecek omah ora? Kira-kira sofane, kursine sing rapati empuk diganti sing empuk ora? Korden sing latah diganti nek ruang tamu, kira-kira diganti boten kordene. Napa dadak diganti-ganti ngoten niku? Sebab pengen memuliakan yang rawuh ngoten ta nggih? Pengen menghargai sing rawuh, pengen ngormati kok bupati arep tedak teng panjenengan. Nggih panjenengan niku RT ora. Nek camat apa piye ngono rada-rada ora pati kadilan nggih. Lah jenengan upamane RT ora lho. Bu Bupati rawuh karo bapak arep penglamaran anak wadon jenengan dinikahke karo putra kakune Bu Bupati. Apa ora bangga jenengan? Bangga betul Bu. Bangga banget. Arep dadi desane. Bupati itu di manusia, di mata manusia orang yang derajatnya tinggi. Maka kalau menjadi tamu juga tamu kehor. Mula kiai menika arep nampa tamu mawon sing tata-tata kaya ngono kok. Ki arep iku tamu sing luwih mulya, sing jenenge sasi Ramadan. Menika tamu luwih mulya, mosok awake dhewe ra cecawis. Untuk rupanya derek. Ora ya wis, urusan duit-duit. Ati kudu seneng riyen pertama, ati bunga. Aja malah arep teko sasi poso jenengan sedih. Anggere lekas mlethek sasi poso iku mesti gawean. Oke, masak ya dadak bola bali. Wis malah arep poso, wis pancene sahur. Yen kampung bar sahur ya iso bloso, iso sogo-sogo untu karo nunggu wektu subuhan. Aku wong wedok apa bar sahur? Saisa. Sisa-sisa rampung tinggal di masjid subuhan. Bapak-bapak, anak-anak bar subuhan tindak-tindak. Apa jenengan melu mlaku-mlaku? Mulai nyandak sapu, nyapu latar, nyapu karo disambing ngepung. Akhirnya wanita alangkah beratnya saya selama Ramadan. Sasine teko kesibukanku saya enten sing ngendika ngoten kuwi jenengan berarti tidak sukacita menghargai bulan Ramadan. Monggo sing seneng itu jenenge al-iddah ar-ruhi. Yang kedua al-iddah fikri, persiapan fikriyah, persiapan keilmuan. Jadi Bapak Ibu niki kesehatan wonten pinten dinten nganti tanggal 1 Maret menika tanggal dinten menika 3 likur.
Berarti masih 5 hari ya Bang ya. 21 berarti. Kali kan harus makan. Karena sangat bulan ini BPJS Prambanan dan angkat besok tanggal 23. Ini 21 ya. Berarti masih ada 7 hari ya Bapak Ibu untuk melakukan Aqidah Al-Fitri. Persiapan fitriyah, persiapan keilmuan. Monggo selama seminggu ini goleki ilmune sing enek kaitane kalian poso lan bulan Ramadan. Penjenengan itu wis zaman, wis jelas apa itu Ramadan, apa itu puasa, hukum puasa, yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, sing ngopoke ganjarane poso, kudu wis rampung ilmune sebelum tanggal 1 Ramadan. Sosok penyakitnya di masjid kita Pak, wis mlebu sasi Ramadan kultume isih kuwi. Malam pertama masih pengertian puasa. Terus malam kedua syarat wajib puasa dan rukun puasa. Malam ketiga yang membatalkan batal rong dino. Lagi ilmu tekoni malam ketiga. Itu klasik kadang kurikulum tarbiyah di masjid kita itu lemah kalau kita tidak benar-benar perhatikan. Maksud materi tentang itu disampaikan sebelum napa malah pasai poso ya telat. Baca maju perang lagi didungi gaman ya wes baca tekan nes musuh lagi itu gaman. Nah itu nggih. Bilang selama mendekati Ramadan itu Bapak Ibu monggo ngaji. Pengajian talqin Ramadan, monggo mencari keilmuan tentang Ramadan itu sendiri dan semua yang terkait dengan Ramadan dan puasanya. Nah, mereka persiapan menapa? Persiapan aqidah al-ruhi. Kemudian yang ketiga, aqidah al-jasadi. Persiapan fisik, persiapan jasmani. Monggo Bapak Ibu, sing saiki kerasa-rasa dan golek ton sing rada rapi nak awake jang periksan. Aja nganti malah wancine poso jingkrong ora. Maka ini dijaga fisiknya Bapak Ibu. Ayo latihan persiapan fisik. Karena puasa itu juga mencoba fisik kita. Ya monggo kita bersudi ampun ngantos ya jangan sampai sakit selama Ramadan rugi. Wis umpamane puasane sok loro nggih. Apa iki kena ora poso. Tetapi sesuk kan di kewajiban nyaur itu nek ra akeh kancane tur ning liyane sasi poso awrat mboten. Ibu kuwi jek enek sing urung lunas mboten utange. Pun lunas masa iki tanggal pinten? Selikur urung rampung sing nyaur poso wis jenengan wis kapitunan rugi ya. Nah niku dados persiapan jasad monggo dijagi. Kemudian yang keempat persiapan al-idah al-mal, persiapan harta. Kenapa puasa perlu persiapan finansial? Pripun Bapak Ibu? Kok ngadepi sasi puasa kudu sameta bondo, sameta duit. Karena selama Ramadan itu juga sebagai sahrul sedekah. Tiap menika saged infak, sedekah, zakat niku nek duwe ta nggih? Halo? Saged maringi buka wong poso melu royoman niku nek ndek dhuwit to nggih. Nah, berarti ngadepi sasi poso ya kudu persiapan bondo. Persiapan dhuwit. Ben iso infak saben bengi, iso infak kuliah subuh, iso infak pengajian akad pagi. Mula Muhammadiyah Aisyah sudah terbiasa yang namanya infak itu bukan kok nek ono lan nek selo mboten. Infaknya Muhammadiyah dan Aisyah ono ra ono di anake nek urusan infak sedekah. Tidak seenaknya wis men ora duwe ya infak, itu bukan pola pikir Muhammadiyah. Nah, terus menika kula panjenengan persiapan duit mulai niki monggo di napa Bu sing ngecake duit sing bermati hati-hati nggih. Sing ra penting rasa dituku, sing ra perlu rasa didhisikke, nggo persiapan sesuk ngadepi sasi. Wis ora sampe kudu-kudu sik kurang rasa, mimpi ora sik lah. Atau apa-apa saiki ya rasa makan sing
proteinnya terlalu tinggi daging sapi lah ora weh golek daging isone mawon napa ya ampun protein sing regane larang sapi mudhun nek gur wedhuse jek rada dhuwur iki sare meneh apa nih ya ada protein hewani protein nabati sama fungsinya sebagai yang zat yang dibutuhkan tubuh. Yang penting yang saya mau ayo dibet-bet, diteni, dipermati, ben sesuk iso ning sasi poso niku iso lumrahe kaya umat-umat yang baik. Iso infak, iso sedekah, iso melu mengke urunan memberi berbuka orang berpuasa, kemudian sesuk ini bayar zakat, dia iso bayar zakat. Ketika fitrah ya awake dhewe iso tuku beras dan lain-lain. Itu perlu persiapan duit. Sing dolan ngebrek leren. Sing dolan ngebrek enggak tahu ngebrek. Ngebrek itu boros. Bahasa lucu. Bahasa Klaten. Ngebrek itu mungkin orang ngomong pungno, mumpung enek, mumpung ono. Berarti bergaya hidup mewah boros. Namanya apa bahasa Arabnya boros itu? Takdir. Senengane awake dhewe yang israf, berlebihan, pemene tambah siji sing ASN, bar transferan, gaji wis sekali mending dituku, sing masak ya aneka menu, dimasak tanggal 15 koma mentis salahe di awal bulan terlalu gaya. Sing pegawe saben Setu bayaran kan nggih. Walah beri malam minggu metu dinner. Ono ora terima goreng stasiun ndawok ngono. Golek sing rada ono ning makam haji. Golek resto sing rada rada mahal tapi wis obo, wis order, kemudian daftar menu, dipoto, cekrek, unggah upload, tulis ngeri caption, makan malam kita di sini lur. Terus Bang Liang kan apa? Lah apa makan jahat-jahat dia gaya di foto. Bang Liang kan apa? Lah kok makan malam kita di sini lur. Gitu. Kadang kita itu lagi duwe itu lho Bapak Ibu. Nek lagi duwe kaya itu lagi duwe belas rambut. Lawange ra bukaan. Ini namanya persiapan apa lalu? Persiapan alidah almal, persiapan harta. Kemudian yang terakhir, persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan target Bapak Ibu. Monggo gawe target. Kalau menjadi orang ditarget, yang saya punya jenengan ingin besok employee, para pekerja pabrik itu, mereka itu kerja itu penuh dengan apa namanya? Ditarget Pak. Ditarget, semuanya jadi itu apa seritek ya Bu mamanya itu buat urusan sewing bagian apa itu jahit sehari harus bisa jahit berapa itu sudah ada targetnya. Tujuannya didamel target kan di mana dia nambah motivasi. Yang kedua untuk menjadi acuan apa yang harus mereka raih. Sama Ramadan yang awalnya dhewe iki nek mboten jenengan kagungan target Bapak Ibu ya berkaya Ramadan tahun ini. Target penjenengan misalnya apa? Buat Quran misalnya. Penjenengan pengen khatmil Quran berapa kali? Kan perlu ditarget. Nek penjenengan ya susahnya enggak jenengan harus ya nek. Ini akhirnya nek ditarget kamane penjenengan ngersakaken paling ora khatam ping 3. Malah target kok dhuwur-dhuwur. Apa setengah juz. Dalam 1 bulan penjenengan ngersakaken ya umpamane sak juz riyin. Kuwi Bapak Ibu penjenengan saged manajemen target penjenengan. Nek penjenengan kagungan visi, mesti mengkaitkan visi-misine, Pak. Di dalam Quran standar 1 juz itu ada 10 lembar. Berarti 20 halaman. Sekali lagi Bu, di Quran cetakan standar itu 1 juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Berarti berapa halaman? 20 halaman. Nek penjenengan ngersakaken ping pisan khatam
Sesuk niku posone 30 dina, sedina kudu maca sak juz. Sak juz mau 10 lembar. Bar salat subuh 2 lembar, bar salat zuhur 2 lembar, bar salat ngasar 2 lembar, bar salat maghrib 2 lembar, terakhir nisa 2 lembar. Pinten lembar? 10 lembar, berarti dengan selesai 1 juz. Target itu dikejar seperti itu. Nek penjenengan itu memang orang target, alasannya nggak kalau sesuk akan pirang-pirang rawusan. Bahwa jenengan berarti caranya ngadepi apa mau kalah indah. Sekarang kita nggak akan berkualitas. Berarti nek penjenengan rasa akan khatam video, berarti bar sholat macamnya pinten lembar? 4 lembar. Petang lembar berarti 8 orang kosongan 8 halaman. 8 halaman itu kalau nanti kali 5 sudah penjenenganku tetap di akhir Ramadan iso khatam 2 kali. Targetnya kan salah satu target itu. Atau mungkin penjenengan dapat targetnya kan sanes Bapak Ibu. Saya pengen one day one hadis. One day one hadis. Saben dina pengen ngapake setunggal hadis. Ya hadis Al-Baqi mawon sing pun jelas populer kangge kita dihafalke sehari 1. Itu target namanya. Nek kangelan ya orang dina 1 ngoten mawon. Banding tuwa ya 3 dina 3. Sesuai dengan kecerdasan kita. Sing penting duwe target. Ananda Hasna Nur Atifah kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuhaqqar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لقد خلقكم أدبارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran acara hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang keempat, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Sang Surya dan Mas Aisyah oleh tim paduan suara PCA Anggata berkolaborasi dengan tim paduan suara Ibu-Ibu Ranting Blimbing dengan dirijen Ibu Rodiah dan di bawah asuhan Bunda DRA Diah Heurawati. Kepada tim paduan suara kami persilakan. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri.
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sang Surya telah bersinar, sahadat dua melikat, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah memerlakan, mengusir kabut hitam, mengubah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari berlalu di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa atona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Muhammadiyah gerakanku. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci, membina harta kaum wanita, menjadi tiang utama negara. Di tengah watak ibu terbentang surga, di tangan bulan nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan tunggal dari Forkompimcam Gadak yang akan diwakili oleh Bapak Waka Polsek Gadak. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
yang kami hormati Forkopincam Kecamatan Gadak, Bapak Camat atau yang mewakili, untuk Kapolsek diwakili saya sendiri, Pak Kapolsek. Kemudian dari Dan Ramil Grogol diwakili Dan Ramil Gadak diwakili sama Babinsa ya, Babinsa Gadak. Serta yang kami hormati juga Bapak Ustadz Sabarianto, serta para hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan rahmat, sempat bisa hadir melaksanakan kegiatan Safari Dakwah Aisyah. Kami mohon waktu sebentar karena waktu mepet sekali. Alhamdulillah untuk ibu-ibu Aisyah di wilayah Kecamatan Gadak, khususnya Desa Melimbing, sangat antusias sekali. Walaupun tadi paduan suaranya kayaknya sepuh-sepuh, tapi sangat kompak sekali ya, sangat maju, semangat, dan bisa menjadikan teladan. Untuk itu generasi penerus kita, untuk yang muda-muda jangan kalah ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya harus maju terus, jangan kalah sama yang tua-tua ya, yang tua-tua ya. Demikian saya mewakili dari Forkopincam Kecamatan Gadak ya, karena waktu sangat sempit sekali. Untuk itu mohon nanti biar disampaikan sama Pak Ustadz Sabarianto panjang. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Wakapolsek Gadak atas sambutan yang luar biasa. Memasuki acara yang keenam, yaitu pengajian inti dan doa oleh Ustadz Sabarianto SPD MPD. Kepada Ustadz Sabarianto SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah huwallazi awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adi sayyi'atal hasanata tamhuha ila akhir hadis. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqa rasul nabi. Yang terhormat Bapak-bapak dari unsur Forum Komunikasi Kecamatan Gadak, dalam hal ini Bapak Wakapolsek, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadak, Kepala Puskesmas, dan juga semua yang hadir, termasuk bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gadak, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, juga segenap pimpinan ranting Aisyah yang hadir secabang Gadak, juga teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah AMM, dan juga dari teman-teman Hizbul Waton dan siapapun yang hadir, termasuk ibu-ibu semua, jamaah semuanya yang saya cintai dan saya banggakan.
tentunya pada awal kata tadi saya telah mengantarkan kita sekalian mengucap syukur kehadirat Allah Rabb kita dan Malik kita yang telah mengaruniakan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bermuajah di majelis yang mulia ini. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini untuk kesempatan ini dari panitia sudah memberikan tema ke saya. Untuk hari ini kita akan mengadakan kajian dengan tema Taufik Ramadan. Maka bersama-sama kesempatan ini, karena Allah berkenan dan ridho kita ketemu di saat ini, dan kita pun nanti juga berpisah karena Allah. Sebelum perpisahan ini Bapak Ibu, mari kita manfaatkan dengan tema yang sudah disodorkan, yaitu Taufik Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata memang bagi umat Islam puasa wajib di bulan Ramadan itu adalah suatu hal yang sangat di mata muslim, di mata mukmin itu hal yang bisa dijadikan nanti bagaimana sebagai wahana untuk menggapai derajat takwa. Dan ternyata di situ kegiatan puasa di bulan Ramadan bukan hanya satu kegiatan puasa saja, tetapi banyak pernik-perniknya, banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang perlu juga tidak boleh terlewatkan selama bulan Ramadan itu. Maka ketika kita melihat atau menukil salah satu potongan dari ayat, di situ ada ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Berarti ketika kita bicara tentang hanya beberapa waktu atau hari yang tertentu, mengisyaratkan bahwa Ramadan itu akan singkat. Ramadan itu hanya satu bulan yang tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Tidak mungkin kurang dari 29, namun tidak mungkin lebih dari 30. Untuk tahun ini insya Allah kita akan puasa berapa hari Bapak Ibu? 30. Maklumat awal memang 29 ya. Kita dapatkan maklumat dari pimpinan pusat bahwa Ramadan tahun ini akan puasa 29 hari. Namun ternyata ada kisah ulang dan ternyata disempurnakan, dan ternyata memang belum muncul yang disebut dengan bulan pada tanggal 29 Ramadan itu, maka akan digenapkan tambah satu hari lagi, sehingga insya Allah pada tahun ini kita akan puasa 30 hari. Alhamdulillah ada tambahan satu hari, berarti tambahan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita akan bisa memanfaatkan dengan baik. Dan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh maghfirah, bulan tarbiyah, bulan Quran dan lain-lain sudah kita dapati itu semua. Termasuk khususnya dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita selaku anggota persyarikatan ya menunaikan tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Mari kita berpuasa. Dan ternyata puasa itu juga memang sudah ada sejak umat-umat sebelum kita. Juga disyaratkan Allah di dalam Al-Quran itu diperintah puasa lagi, bahwa perintah puasa ini juga sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, ya. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Jadi ternyata puasa ini juga sudah diberlakukan, sudah diperintahkan, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, ketika Nabi Adam itu sudah mulai diminta Allah untuk tinggal di bumi, dan kebetulan Allah meletakkan Nabi Adam dan Hawa itu terpisah jauh. Nabi Adam itu ditempatkan di sekitar Pakistan gitu ya. Kemudian Siti Hawa ada di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Maka begitu jauh itu jarak antara Adam dan Hawa itu, dan selama itulah Adam selalu berdoa ingin bertemu dengan pasangannya, mohon kepada Allah mencari itu di mana keberadaan istrinya, bukan hanya setahun 2 tahun, ada yang mengatakan sampai ribuan dan ratusan tahun. Dan akhirnya apa? Di saat ini rodo utuh kasarannya nanti. Akhirnya begitu dia udah lama sekali mencari keberadaan pasangannya, terus berjalan di cuaca bumi yang begitu panas, tersengat matahari, maka kulitnya Nabi Adam itu menghitam.
Belum ketemu istrinya maka agak frustasi, depresi, tertekan. Ya Allah, sudah sekian lama saya mencari suami soulmate, sudah mencari belahan jiwanya namun belum ketemu. Maka dia memutuskan untuk puasa 3 hari diniati. Dan akhirnya puasa hari pertama itu ini ternyata bisa merubah kulit Nabi Adam alaihissalam agak memutih. Kemudian puasa kedua agak sangat mendekati kulit asli di surga, dan di hari ketiganya kulit kembali seperti kulitnya di surga. Maka terus puasa 3 hari itu Bapak Ibu terkenal dengan namanya puasa Amul Bid atau Yaumul Bid, yang artinya apa itu? Halo? Artinya nopo? Kembali putih. Sing putih apanya? Kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Puasa pertama kali yang dilakukan anak Adam atau manusia pertama ini adalah puasa 3 hari oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah itu akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Setelah 3 hari selesai puasanya, Bapak Ibu, ternyata Nabi Adam sudah sampai di Jabal Rahmah. Bapak Ibu sing nanti tidak haji umroh, sampun pirsa Jabal Rahmah nggih. Di mana itu? Padang pasir. Sing jelas padang pasir. Kula ora pakai itu kadukan kula. Di padang apa, Bu? Padang Arafah, di Bukit Arafah nanti ada tugu di Jabal Rahmah. Itu adalah tugu penanda. Disitulah Nabi Adam dan Hawa the first time meeting before far away. No far away. Bertemu pertama kali setelah dipisahkan oleh Allah sejak awal ditempatkan di bumi. Bapak Ibu, jadi puasa yang pertama itu puasa 3 hari yang dilakukan Nabi Adam, yang disebut dengan, ada yang disebut dengan Yaumul Bid, ada yang disebut dengan Amul Bid, yang sama-sama maknanya hari kembali putih. Kemudian berlanjut ke Nabi yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Nabi Nuh itu terombang-ambing di atas kapal, bukan hitungan hari dan minggu, bulanan itu, berbulan-bulan berada terombang-ambing di air bah yang belum surut. Akhirnya saat itu Allah menghendaki air surut dan kapal ternyata itu kandas dan bertengger di puncak gunung Judi namanya, di puncak gunung Judi. Baru ternyata kapal itu pun mendarat, tapi tidak di dataran rendah, ternyata mendarat di puncak gunung Judi. Dan itu akhirnya seluruh umatnya Nabi Nuh berikut hewan-hewan ternak yang dimasukkan ke kapal, diturunkan dan berada bertinggal di lembah gunung Judi tadi. Sebagai rasa syukurnya diselamatkan Allah dari terombang-ambing di air bah, maka saat itulah Nabi Nuh mengajak umatnya untuk melakukan puasa. Kemudian mundur lagi ke zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sudah biasa melakukan puasa, namun lebih ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Sampai terkenal itu namanya puasa Daud. Dan menurut kisah bahwa puasa Daud adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Ini di Nabi Daud sudah melakukan puasa, Bapak Ibu. Ke bawah lagi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah berhasil selamat dari kejaran Firaun, dari Laut Merah sudah selamat dan masuk ke semenanjung Arab, maka sebagai rasa syukurnya Nabi Musa yang waktu itu tanggal 10 Muharram, Bapak Ibu, mendaratnya ataupun naiknya Nabi Musa dengan umatnya ke semenanjung Arab itu tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya pada tanggal 10 Muharram itu Bani Israel beserta Nabi Musa melakukan puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan. Maka ini adalah puasa yang dilakukan orang Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian di zaman Rasul kita, Bapak Ibu, perintah puasa itu muncul pada tahun kedua. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di
Makkah itu belum ada perintah puasa wajib, belum ada. Walaupun Rasulullah sudah terbiasa puasa di tiap bulan 3 hari, puasa tanggal 10 itu sudah terbiasa Rasulullah. Tetapi belum ada komando perintah dari Allah untuk puasa wajib. Selama 13 tahun Rasulullah itu di Makkah. Kemudian tahun ke-14 kan beliau hijrah. Beliau hijrah ke Madinah setahun, 2 tahun, tetapi pada tahun pertama itu Rasulullah sudah menjumpai orang Yahudi yang ada di Madinah melakukan puasa di tanggal 10 Muharram tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, bertanya kepada mereka, apa alasan kalian kok puasa di tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, ini sudah menjadi al-adat, menjadi kebiasaan kami. Itu menjadi perwujudan rasa syukur kami kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dengan umatnya melintas melewati Laut Merah. Dan akhirnya setelah mendapatkan jawaban dari orang Yahudi tadi, Bapak Ibu, Rasulullah menghentikan kepada sedaya sahabatnya, mulai hari ini silahkan sahabat, saya akan melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Silahkan kalian kalau mau mengikuti. Jadi di tahun pertama itu yang dilakukan bareng-bareng Rasulullah dengan sahabat ya tanggal 10 Muharram itu saja, puasa sehari. Kemudian pada tahun kedua Hijriah baru ada turun wahyu perintah puasa, Al-Baqarah ayat 180. Pinten? Iya betul, 183. Berarti di tahun kedua setelah berada di Madinah. Berarti itu juga nanti pas ada perintah berpindahnya kiblat, Bapak Ibu. Kiblat sholat yang semula mengarah kemana? Masjidil Aqsa diminta pindah ke Masjidil Haram di Ka'bah. Sehingga perpindahan kiblat itu juga di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang lebih heroik lagi di tahun kedua Hijriah ini nanti juga adanya peristiwa perang besar pertama kali bagi umat Islam melawan orang-orang kafir yang terjadi di Dukuh atau Sumur Badar yang namanya perang Badar. Itu terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu bayangkan, perang pisanan dalam Islam, perintah poso pisanan dalam Islam, dan sejak saat itu ada peralihan kiblat. Udah ini Islam betul-betul sangat-sangat caranya Allah nintingi, caranya Allah memfilter, caranya Allah memilah-milih, itu betul-betul berada di tahun kedua Hijriah ini. Orang yang terbiasa sholat menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian harus membelokkan kiblatnya ke Masjidil Haram Ka'bah, itu juga bukan hal yang gampang. Maka akhirnya banyak nanti orang-orang yang munafik itu, yang mengaku Islam itu ternyata malah semakin melemah itu. Sehingga terus ditintingi saja, ditintingi, difilter oleh Allah. Terus nanti ada perintah puasa yang begitu baru, belum pernah ada. Terus akhirnya juga ada perintah perang di bulan Ramadan itu. Sungguh ini peradaban awal umat dalam puasa Ramadan luar biasa berat, Bapak Ibu. Nah, namun di sisi lain ternyata tata cara puasa yang di tahun kedua Hijriah itu dengan sekarang beda, Bapak Ibu. Kalau berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 184 itu ternyata puasa Ramadan itu dua pilihan, Pak. Puasa boleh, kalau nggak puasa berarti apa? Bayar fidyah. Itu dasarnya. Jadi di dalam puasa periodisasi perintah pertama, Bapak Ibu, ini tidak seperti kita ini dari dari subuh sampai maghrib, tidak. Ternyata di sana itu perintah puasanya, yang puasa silahkan puasa, yang tidak puasa bayarlah fidyah. Ya, di situ di ayat yang itu sudah sangat jelas. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Itu dasarnya di awal perintah puasa. Itu seperti itu puasanya. Jadi mereka yang maunya puasa boleh, yang tidak juga tidak apa-apa.
Tetapi muncul ayat berikutnya, Bapak Ibu. Itu setelah beberapa periode loh, gitu. Ayat ini tidak berurutan dalam bulan yang sama. Setelah beberapa periode maka muncul ayat 185 Al-Baqarah. Yang pokoknya tidak ada istilahnya sing ra kuat ora kena poso. Kuat ra kuat kudu poso, kecuali wong lara. Betul nggih? Wong lara, wong lelungan. Nah, ada lain yang disebutkan di Quran boleh tidak atau boleh berbuka, tetapi tetap harus mengganti di lain. Itu muncul di ayat 185. Jadi, kemudian di 185 ini nanti pun para yang melakukan masih berat, Pak, karena pelaksanaannya adalah manusia itu hanya atau umat Islam itu berpuasa memang subuh sampai maghrib, tetapi bebasnya makan, bebasnya aktivitas termasuk jima atau kumpul dengan pasangan hanya sampai isya atau sebelum tidur. Setelah isya dan mulai tidur sudah tidak bisa lagi untuk melakukan makan minum dan sambung langsung puasa sampai maghrib berikutnya. Maka oleh para sahabat ini dirasakan berat, Bapak Ibu. Ternyata di waktu malam itu batasnya hanya sampai isya. Makan, minum, dan bisa kumpul dengan pasangan itu sah ketika sampai isya saja. Dan akhirnya ini sudah dirasakan para sahabat termasuk Umar bin Khattab, sahabat Nabi, dan akhirnya mengadu kepada Rasulullah, kalau puasa seperti ini Rasulullah, saya tidak puasa, salah satunya adalah menahan syahwat. Muncullah ayat 187. Penjelasan Kirsani ayatnya. Sesungguhnya wanitamu itu adalah pakaianmu, kamu pakaian wanita, maka tidak mengapa kamu kumpul mereka di waktu malam Ramadan. Gitu kan ya? Maka setelah Al-Baqarah 187 itu, Bapak Ibu, aturannya sekarang sama persis seperti yang kita lakukan sekarang. Makan, minum bisa mulai maghrib sampai subuh. Lalu awal periode tengah kan tidak. Maka ini sejarah puasa yang diterima umat, Bapak Ibu. Sehingga kita sekarang ini tinggal mari melaksanakan puasa yang sudah jadi pasca turunnya ayat Al-Baqarah 187. Kita puasa dengan syariat seperti yang sesuai kaidah. Mari kita berpuasa mulai dari fajar sidik atau kadib. Puasanya sidik atau kadib? Bu, fajar itu ada dua tapi fajar susilo, ingin ngomong. Fajar Qadir dan Fajar Sidik. Fajar Qadir itu saat masjid-masjid lain sama memandangkan kalimat imsak, itu Fajar Qadir. Kalau Fajar Sidik yaitu saat ada subuh. Berarti puasanya Muhammadiyah, puasanya Asia mulai imsak atau mulai adzan subuh? Mulai adzan subuh. Tetapi imsak sudah boleh berhenti tidak, Bapak Ibu? Kenapa? Imsak itu ibarat ancang-ancang. Nek wong arep mandek kalau mencewu kalau punya nitih mobil, nomor nitih motor dari kecepatan tinggi langsung direm dadak pripun dampaknya? Juga arep ngerem itu pripun? Nyudogas, alon-alon jenenge ancang-ancang. Lah imsak itu adalah ancang-ancang kampung Anda. Mula sebaiknya nek boten kepeksa Bapak Ibu, pancene masjid-masjid liya do mencapai imsak, awake dhewe sahure pun rampung. Dene umpamane yang saya ngomongane pas imsak, masih boleh tidak sahur? Masih, itu sekitar 50 ayat yang dikatakan Rasulullah. Antara Fajar Qadir dengan Fajar Sidik itu kalau membaca Quran 50 ayat, kurang lebih 10 menit. Berarti sebetulnya masih ada waktu dari imsak itu pancen jadinya mumune ya berapa pas imsak masih boleh sahur ya. Sahur masih ada 10 menit, tetapi baru setengah porsi ada subuh. Bagaimana? Lanjut atau berhenti? Bagus. Betul orang malah mubadu. Allah apa-apa, ismen, gede longkas, tidak bisa. Oke, kalau malah tandu, dan malah tandu, ya.
sudah sengaja memasukkan makanan minuman setelah adzan, berarti melakukan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan minum dengan sengaja. Wis ngerti wis subuh kan tetap sengaja ngomong. Berarti dia sengaja melakukan yang membatalkan puasa. Nah itu, jadi Bapak Ibu, ini dari subuh sampai maghrib. Maka ketika kita mengajari anak cucu kita puasa, jangan salah Bapak Ibu, penyakit umat niku membiasakan putune, membiasakan putrane derek poso. Misalnya nganggo sistem poso beduk. Enten tau ngoten niku? Pareng boten jane. Pareng wong jenenge wong latihan. Kebiasaan boleh poso ngasar, pareng boten. Pareng ada batas tertentu, tetapi sok-sok Bapak Ibu carane sing kleru. Poso beduk niku lak sing biasa lho anak putu dijak sahur nganti ada duhur, rampung beriku menahan sampai duhur, pas ada duhur terus kon buka, ya wis buka. Biasanya kan koma. Napa tekan sholat selesai? Hari itu dilanjut puasa lagi sampai maghrib. Ini yang salah. Yang boleh ngajari puasa kok bolong tengah itu mangan. Islam itu tidak jenenge menahan dari batas awal sampai batas akhir. Karena anak kita itu batas akhirnya duhur, ya sing puasa ya bersubuh tekan duhur tekan maghrib. Biarkan putu jenengan gayeni, biarkan putu jenengan mangan ngantek maghrib bebas. Wong puasa nek pancen subuh tekan duhur. Setelah 2-3 hari mungkin Bapak Ibu sambil kita motivasi, kita beri ribet, ayo kak besok puasa sampai asar, coba bisa enggak? Nanti kalau kakak bisa puasa sampai asar, nanti Umi berikan ayam katsu atau akan saya berikan apalah kalau nanti anak termotivasi. Akhirnya puasa ini bermudah tekan puasa asar, berarti genting tekan adzan subuh, nanti tekan asar. Karena asar bebas mangan adek maghrib. Itu latihan pikir yang benar. Kadang awake dhewe sing ngajari agama salah. Kita merubah syariat ya teman. Jadi itu ketika kita ingin melakukan proses pembiasaan kepada anak-anak kita dalam melakukan puasa. Ya, terus menikah kalau penjenengan ampun ngantos makin kalian tuh maling. Tapi puasa kok nek umpamane mau dipraktek tenan. Anak mendapatkan ilmu. Oh puasa nek mau lho sing luhur mangan terus ki puasa mau, akhirnya anak dapat ilmu. Oh puasa ki ning tengah-tengahe itu. Oh puasa ki tengah-tengah itu buka. Nah ini berarti sudah memberikan ilmu yang salah kepada anak kita. Karena menikah Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke depan tadi. Puasa Ramadan ini memang agar kita itu lebih bermakna Bapak Ibu, ya mestinya kalau menjenengan menikah perlu adanya suatu persiapan. Al-Iddat, Al-Iddat al-Ruhi. Yang pertama persiapan ruh, persiapan kejiwaan. Jadi itu perlu penjenengan, perlu preparation, perlu persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama persiapan ruhiyah, persiapan kejiwaan, al-iddat al-ruhi. Awake dhewe kudu seneng, duwe rasa seneng, duwe penggalian seneng badhe kerawuhan tamu aku. Umpamanipun ibu-ibu panjenengan pikantuk kabar saking rumah tangga Bupati Sukoharjo. Bu Bupati arep rawuh kendalen jenengan, arep ngelamar anak lanang jenengan, anak wadon jenengan. Kira-kira penjenengan harus dikabari Bu Bupati badhe rawuh kendalen penjenengan tonton bener. Ngecek omah ora? Kira-kira sofane, kursine sing rapati empuk diganti sing empuk ora? Korden sing ora tau diganti nek ruang tamu, kira-kira diganti mboten kordene? Monggo dadak diganti-ganti ngoten niku. Sebab pengen
memuliakan yang rawuh tetap ya. Pengen menghargai sing rawuh, pengen ngormati kok bupati arep tedak tenggalan panjenengan. Nek panjenengan itu RTW ora. Nek camat apa piye ngono rada-rada ora pati kadilan iki. Lah jenengan umpamane RTW ora lho. Bu Bupati rawuh karo bapak arep penglamaran anak kadang jenengan dinikahke karo putra kakunge Bu Bupati. Apa ora bangga panjenengan? Bangga betul Bu? Bangga banget. Arep dadi desane Bupati itu di manusia, di mata manusia orang yang derajatnya tinggi. Maka kalau menjadi tamu juga tamu kehormatan. Mula kiai menika arep nampa tamu mawon sing tata-tata kaya ngono kok. Ki arep itu tamu sing luwih mulya, sing jenenge sasi Ramadan. Menika tamu luwih mulya, mosok awake dhewe ra cecawis. Untuk rupanya derek. Ora ya wis, urusan duit-duit. Ati kudu seneng riyen pertama, ati bunga. Aja malah arep teko sasi poso jenengan sedih. Anggere lekas mlethek sasi poso iki mesti gawean. Kayak masak ya dadak bola bali. Wis malah arep poso, wis wancine sahur. Yen kampung bab sahur ya iso bloso, iso sogo-sogo untu karo nunggu wektu subuhan. Aku wong wedok apa bab sahur? Saisan. Sisa-sisa rampung tinggal di masjid subuhan. Bapak-bapak, anak-anak bar subuhan tindak-tindak. Apa jenengan melu mlaku-mlaku? Mulai nyandak sapu, nyapu latar, nyapu ngem. Karo disambing ngepung. Akhirnya wanita alangkah beratnya saya selama Ramadan. Sasine teko kesibukanku saya enten saya ketika mantan ini jadikan berarti tidak sukacita menghargai bulan Ramadan. Monggo sing senang itu jenenge al-iddah ar-ruhi. Yang kedua al-iddah fikri, persiapan fikriyah, persiapan keilmuan. Jadi Bapak Ibu ini kesehatan pinten nanti tanggal 1 Maret menikah tanggal dinten menikah 3 likur. Berarti masih 5 hari ya Bang ya. Biasa tuh kali-kali belum makan. Kakak saya bulan ini BPJS Prambanan dan angkat besok tanggal 23. Ini 21 ya. Berarti masih ada 7 hari berapa Bapak Ibu untuk melakukan al-iddah al-fikri. Persiapan fikriyah, persiapan keilmuan. Monggo selama seminggu ini nggoleki ilmune sing enek kaitane kalian poso lan bulan Ramadan. Panjenengan kudu wis jaman, wis jelas apa itu Ramadan, apa itu puasa, hukum puasa, yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, sing ngopoke ganjarane poso, kudu wis rampung ilmune sebelum tanggal 1 Ramadan. Sosok penyakitnya di masjid kita Pak, wis mlebu sasi Ramadan kultume isih kuwi. Malam pertama masih pengertian puasa. Terus malam kedua syarat wajib puasa dan rukun puasa. Malam ketiga yang membatalkan batal rong dino. Lagi ilmune teko ning malam ketiga. Itu klasik, kadang kurikulum tarbiyah di masjid kita itu lemah kalau kita tidak benar-benar perhatikan. Maksud materi tentang itu disampaikan sebelum napa malah pasai poso ya telat. Baca maju perang lagi didungi gaman ya wes baca tekan tes musuh lagi itu gaman. Ngerti tak nggih? Mila selama mendekati Ramadan itu Bapak Ibu monggo ngaji. Pengajian talqin Ramadan, monggo mencari keilmuan tentang Ramadan itu sendiri dan semua yang terkait dengan Ramadan dan puasanya. Nah, mereka persiapan menapa? Persiapan al-iddah ar-ruhi. Kemudian yang ketiga, al-iddah al-jasadi. Persiapan fisik, persiapan
mani monggo Bapak Ibu sing saiki kerasa-rasa ndang golek ton sing ngendharake nak awake ndang kriksan aja mangke malah wancine poso jimprong maka ini dijaga fisiknya Bapak Ibu, ayo latihan persiapan fisik karena puasa itu juga mencoba fisik kita monggo kita bersudi ampun ngantos ya jangan sampai sakit selama Ramadan rugi wis umpamane puasa esuk lara nggih apa iki kena ora poso tetapi sesuk kan duwe kewajiban nyaur niku nek ora akeh kancane tur ning liyane sasi poso awrat mboten ibu-ibu iki enek sing urung lunas mboten utange pun lunas masa iki tanggal pinten selikur urung rampung sing nyaur poso wis jenengan wis mung kapitunan rugi ya. Nah itu dados persiapan jasad monggo dijagi. Kemudian yang keempat persiapan al-idha al-mal. Persiapan harta. Kenapa puasa perlu persiapan finansial? Pripun Bapak Ibu? Kok ngadepi sasi puasa kudu sameta bondo, sameta duit. Karena selama Ramadan itu juga sebagai sahrul sedekah. Tiap menika saged infak, sedekah, zakat niku nek duwe ta nggih? Halo? Saged maringi buka wong poso melu royoman niku nek ndek duwe ta nggih? Nah, berarti ngadepi sasi poso ya kudu persiapan bondo. Persiapan duit. Ben iso infak saben bengi, iso infak kuliah subuh, iso infak pengajian akad pagi. Mula Muhammadiyah Aisyah sudah terbiasa yang namanya infak itu bukan kok nek ono lan nek selo mboten. Infaknya Muhammadiyah dan Aisyah ono ra ono di anake nek urusan infak sedekah. Tidak seenaknya wis men ora duwe ya infak itu bukan pola pikir Muhammadiyah. Nah, dados menika kula panjenengan persiapan duit mulai iki niki monggo di napa Bu? Sing ngecake duit sing permati hati-hati nggih sing ora penting rasa dituku sing ora perlu rasa didhisikke nggo persiapan sesuk ngadepi sasi usuk rasa kudu sik kudu rasa mikir ora sik lah atau apa-apa saiki ya rasa makan sing proteinnya terlalu tinggi daging sapi lah ora weh golek daging isone mawon napa ya ampun protein sing regane larang sapi mudhun. Nek gur wedhus e rada dhuwur, iki sare meneh. Apa di? Ya ada protein hewani, protein nabati sama fungsinya sebagai yang zat yang dibutuhkan tubuh. Sing penting yen sewu ayo dibet-bet, diteniki, dipermati ben sesuk iso ning sasi poso niku iso lumrahe kaya umat-umat yang baik. Iso infak, iso sedekah, iso melu mengke urunan memberi berbuka orang berpuasa, kemudian sesuk ini bayar zakat, dia iso bayar zakat, ketika fitrah ya awake dhewe iso tuku beras dan lain-lain. Itu perlu persiapan duit. Sing kuwi ana brek leren. Sing kuwi ana brek, ndak kamu brek. Ngebreh itu boros. Bahasa lucu. Bahasa Klaten. Ngebreh itu mungkin orang ngomong pungno, mumpung enek, mumpung ono. Berarti bergaya hidup mewah boros. Namanya apa bahasa Arabnya boros itu? Takdir. Senengane awake dhewe yang israf, berlebih. Lebihan pemenang tanggal 1 sing ASN bar transferan gaji wis sekali mending dituku sing masak ya aneka menu dimasak tanggal 15 koma mentis carae di awal bulan terlalu gaya sing pegawe saben Setu bayaran kan nggih walah dari malam minggu metu dinner ngono ora kudu mau goreng stasiun ndawok ngono golek sing rada atuh ana ning makan haji. Golek resto sing rada rada mahal, tapi wis obo, wis order, kemudian daftar menu, dipoto, cekrek, unggah we. Diupload, tulis ngeki caption, makan malam kita di sini lur.
Terus wong liya kon ngopo? Lah ngopo mengat jahat-jahat dhewe gaya difoto. Wong liya kon ngopo? Lah kok makan malam tak di sini lho. Lah kok gitu. Kadang kita itu lagi duwe itu lho Bapak Ibu. Nek lagi duwe kaya itu ora lagi duwe blas rambut. Rawange ra bukaan. Ini namanya persiapan apa lalu? Persiapan alidah almal, persiapan harta. Kemudian yang terakhir, persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan target, Bapak Ibu. Monggo gawe target. Kalau menjenengan orang ditarget, yang saya punya jenengan ingin versi employee, para pekerja pabrik itu, mereka itu kerja itu penuh dengan apa namanya? Ditarget, Pak. Ditarget semuanya maknanya jadi itu apa sih ya Bu mamanya? Itu buat urusan sewing bagian apa itu jahit, sehari harus bisa jahit berapa ribu. Itu sudah ada targetnya. Tujuannya didamel target kan di mana? Dia nambah motivasi. Yang kedua untuk menjadi acuan apa yang harus mereka raih. Sama Ramadhannya awake dhewe iki nek mboten jenengan kagungan target Bapak Ibu. Ya berkaya Ramadan tahun ini. Target penjenengan misalnya apa? Buat Quran misalnya. Penjenengan pengen khatamil Quran berapa kali? Kan perlu ditarget. Nek penjenengan ya Allah susahnya enggak jenengan harus ya nek. Ini akhirnya nek ditarget kamane penjenengan ngersakaken paling ora khatam ping 3. Malah target kok dhuwur-dhuwur. Apa kur setengah juz. Dalam 1 bulan penjenengan ngersakaken ya umpamane sak juz riyin. Kuwi Bapak Ibu penjenengan saged manajemen target penjenengan. Nek penjenengan kagungan visi, mesti mengkaitkan visi-misine, Pak. Di dalam Quran standar 1 juz itu ada 10 lembar. Berarti 20 halaman. Sekali lagi Bu, di Quran cetakan standar itu 1 juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Berarti berapa halaman? 20 halaman. Nek penjenengan ngersakaken ping pisan khatam, sesuk niku posone 30 dina, sedina kudu maca sak juz. Sak juz mau 10 lembar. Bar salat subuh 2 lembar. Bar salat zuhur 2 lembar. Bar salat ngasar 2 lembar. Bar salat maghrib 2 lembar. Terakhir nisa 2 lembar. Pinten lembar? 10 lembar. Berarti dengan selesai 1 juz. Target itu dikejar seperti itu. Nek penjenengan itu pakai orang target, alasannya enggak harus sesuk khatam pirang-pirang ra urusan. Bahwa jenengan berarti kalau ngadepi apa mau ngalahin dah sakarepe. Kita enggak akan berkualitas. Berarti nek penjenengan ngersakaken khatam ping 7, berarti bar salat macane pinten lembar? 4 lembar. Petang lembar berarti 8 orang kosongnya 8 halaman. 8 halaman itu kalau nanti kali 5 sudah penjenenganku tetap di akhir Ramadan iso khatam 2 kali. Targetnya kan salah satu target itu. Atau mungkin penjenengan dalam targetnya kan sanes Bapak Ibu. Saya pengen one day one hadis. One day one hadis. Saben dina pengen ngapake setunggal hadis. Ya hadis al-Baqi mawon. Sing pun jelas populer kangge kita diapalke sehari 1. Itu target namanya. Nek kangelan ya orang dino 1 ngoten mawon. Banding tuwa ya 3 dino 3. Sesuai dengan kecerdasan kita. Sing penting duwe target. Arep waktu puasa itu. Kadang ya penyedia, kadang hadir sebagai jamaah sama-sama mulia. Saya tidak mengartikan bahwa yang datang hanya untuk makan, ikut berbuka, itu jelek, tidak. Sama derajatnya di mata Allah. Yang berpuasa nanti memberikan pahala puasanya kepada yang memberi
dan yang puasa tidak terkurangkan pahalanya. Maka panjenengan perlu data oh biasanya masjid kuwi sesasi ping 4. Biasanya saya dibiayai masjid kabeh. Coba nek sesuk sing pisan, sing siji engko sing royong aku, keluargaku, my big family. Terus matur tak mirip Pak Kamil, sesuk buka bersama yang kedua itu biar kami yang menyediakan menu berbukanya. Itu namanya penjaringan buat target paling ora selama sebulan menehi buka ping pisan. Nek pindho nggih monggo. Ping telu terserah. Jenengan sing penting kagungan target. Nek mboten ditarget kok wis kula pitados. Tetep kualitas poso kula panjenengan yo kaya tahun-tahun iki. Hilang cepat tanpa ada pilasnya itu kalian banget Bapak Ibu. Atau target-target yang lain. Sesuk selama Ramadan penjelas berapa kali tidak target ping piro. Ditarget, oh sesuk aku maksimal ping pindho sing makan. Ngoten. Tujuannya nopo mungkin nek ora arep makan target kan targete. Wong aku gur pengen ora makan pindho. Lah nek kita ora makan yo uji itu likur dino, iya akhirnya tetap akan makan. Kenapa kita juga boleh menargetkan tidak berangkat kawin? Kawin mereka yang sewu hukumnya bukan wajib. Rasulullah menikah bu sengaja boten kersa mimami sahabat di satu malam atau beberapa waktu. Rasulullah menikah mendikan kono beda selako kono timami Abu Bakar. Saya tidak. Ini tujuannya apa? Rasulullah memberikan didikan yang berhukum sunnah biar tetap menjadi sunnah. Jangan sampai sunnah dikira wajib, karena Rasulullah setiap malam mesti sholat, tanggapan umat mesti berhukum wajib. Mulai suatu saat ini Rasulullah tidak mengimami, karena apa? Biar hukumnya tarawih atau sholat qiyamul Ramadan itu tetap sunnah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini dianggap sesuatu itu kadang yang saya mau diubah sangat begitu. Di sekitar kita itu sesuatu lucu. Sunnah itu menjadi kaya wajib. Yang saya mau yang ngendikan. Malam Jumat lur wancine al-kafian. Malam Jumat lur wancine yasinan. Kaya-kaya saben Jumat kudu yasin. Kamu kok yang 113 liyane. Kok sing diwaca ya Gur? Yasin tok. Sing 113 liyane cemburu ora. Piye Bu nek jenengan kuwi dingokke Bapak? Cemburu ya? Ada 114 surat Quran. Kenapa nek malam Jumat kudu Yasin? Kok ora nek liyane mbok maca Alif kelas ya itu. Maca Ali Imran ya. Kenapa harus Yasin dan wajib Jumat itu loh sing marai perlu dikaji ulang. Orang kok Islam kira seneng wong yasinan, betul tak? Apakah Aisyah benci dengan orang yasinan? Apakah Muhammadiyah melarang yasin tahlil? Tidak, Muhammadiyah tidak melarang itu. Itu loh. Hanya menempatkan sesuatu itu silakan pada porsinya. Terus sing malam Jumat kudu kafinan. Kudu engko nek ora maca kahfi malam Jumat itu menghukum diri. Allah. Islam melarang melaksanakan agama secara berlebihan. Silakan yang tawazun. Silakan yang tengah-tengah, yang netral, yang tidak begitu ekstrim. Ning aja ikhlas. Kuwi ra bisa ikhlas. Itu bahasa endi? Kaya dua wong Jawa. Ada wong Jawa. Iya, karena kita sudah menjadi warga negara Indonesia, maka akan lebih mudah berbahasa Indonesia. Nah itu jadi target itu perlu Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan preparation, melakukan al-iqdam, melakukan persiapan berapa hal tadi? Ada persiapan ruhiyah, ada persiapan keilmuan, ada persiapan fisik, ada persiapan duit, ada persiapan target. Ini kita semua monggo bermana Ramadan itu memang kita semua itu ya monggo menganggap memang beda. Ramadan adalah sayyidus syuhur.
Ramadan adalah penghulu para bulan. Maka cara perlakuan kita bukan berarti mengkultuskan Ramadan, tidak suka dengan 11 bulan yang lain, tidak. Justru di kesempatan Ramadan itulah Allah yang memberikan peluang kita seluas-luasnya sing jelas nopo-nopo niku ngibadah kudu dilambari ke ilmuwan. Sapa sing ngibadah tanpa ilmu ditolak karo Allah. Wong pinter turu luwih diwedeni iblis tinimbang wong bodho sing ibadah. Ternyata satu orang alim tidur, setan itu lebih takut menggoda daripada ada orang bodoh yang beribadah. Kayak orang sholat, ini orang ngerti ini sholat, dia akan lebih mudah menggoda orang yang bodoh namun melakukan peribadatan. Kalau penjaringan sebatas amal soleh, kalau penjaringan tetap jadi amal soleh, syaratnya dilambari ilmu. Monggo ngaji, digoleki dasarnya, sehingga kalau penjaringan bisa ngerti, oh dasarnya poso, ternyata ini memang wajib dari Allah. Makna puasa begitu banyak banget, sehat ya jelas sehat. Poso tidak acara psikis ya psikis kita akan terbantu. Makanya wong iki ngerti pentingnya ibadah nggih, akhire nindakake niku kanthi sukacita. Ning ilmu kudu dinyarani. Ngoten nggih Bapak Ibu. Pun jam 3 munduren. Masih 10 menit. Ingin tanya jawab atau dilanjutkan materi yang terkait dengan ini loh Bapak Ibu, persiapan bulan Ramadan sama puasa. Panitia memberi kita kesempatan diskusi terkait hak akid. Mila membuat enten sing bingung, ada ragu terkait bulan Ramadan dan puasa, monggo penjelasan paling pangandikan. Ada tidak? Boleh dari mulai ya. Monggo masih ada tidak Bapak Ibu? Ingkang perlu penjelasan tidak akan ketika penjaringan menikah ada satu hal terkait dengan keraguan para takunan nominal mumtarin. Janganlah kamu menjadi kelompok orang-orang yang ragu. Maka jangan suka jadi kelompok wong mamang, ojo seneng jadi kelompok wong ragu-ragu, dilandasi dengan keilmuan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan ada dia. Ya diserahkan mikrofonnya kepada penjaringan. Dan betul. Pun, betul wonten. Yang saya sampaikan tadi bisa diterima semuanya. Alhamdulillah. Nek pun pikantuk ilmu ning enten menika monggo dipraktekkan untuk tahun ini, puasa tahun ini. Kula panjenengan kudu luwih becik. Target disiapkan. Andilnya mari disertakan. Orang min poso tok ning monggo taruhe diopeni, tadaruse diopeni, lajeng ugi sedekah infake monggo dipersedi karena itu rangkaian dari puasa. Nggih nek darus nggih cara Rasulullah. Sosok darus niku enten sing gembeng maca dhewe-dhewe lho Bapak Ibu. Darusnya Rasulullah kalian malaikat Jibril tidak seperti itu. Masjid kita masih kadang seperti itu ndak. Darus dewe-dewe ngumpul termoco gemereng dewe-dewe ngoten mboten. Pripun? Mboten enten wong darus. Oke, buat halaqah, lingkaran. Boleh 3, boleh 5, boleh terserah. Paling ora wong loro. Siji maca, sijine mak terus gentenan. Ngoten ta nggih? Wis gentenan meh, kene gentenan genti. Sing wajine ngoke karo ya teman-teman jamelan. Sing ben rada betah sini yang gitu. Jadi ya kaidahnya dipakai kok daruse ora kaya wong sing ora tau ngaji, mosok kabeh gembreng maca dhewe-dhewe nek salah ucap, salah harokat, salah tajwid urane sing bener itu merubah makna Quran gitu. Jadi darusnya jadi buat make better than previous time. Dibuat yang lebih baik. Monggo betul pertanyaan? Boleh? Ya, pun terang jalan ini. Boleh. Ya, tadi dari MC meminta saya untuk menutup dengan doa. Biasanya ini tidak lazim di forum Muhammadiyah Aisyah berpengajian rumah bareng itu tidak lazim. Biasanya Muhammadiyah ya tutup dengan kafaratul majlis.
Tetapi setiap saya digata ya pun apal, mesti kayak itu mau bareng. Aku kemarin tentang berbuat foto, ya sudah. Yang penting ini soal disudah dan kira-kira semua mendekati ke Muhammadiyah Aisyah ya rasa diikuti. Apalagi Muhammadiyah Aisyah dan bukae, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Itu bukan ciri Muhammadiyah. Karena jadi monggo mulai dari settingan saya buka ayo Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga nutupnya itu ya cukup dengan doa Hawatul Majlis yang dicontohkan Rasulullah, tidak dengan doa bersama. Semen alon-alon dirubah sidik bokok, sidik balik dimeriam ya Rasul. Mari Bapak Ibu untuk menggugurkan acara agenda di pagi hari ini kita siang ini mari kita berdoa bersama, mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ini tidak dijadikan kebiasaan di organisasi Muhammadiyah dan Aisyah untuk menutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma aftah masaminal qalbi lidzikri warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Rabbana ati qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghalama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf ada beberapa hal kekurangan dari saya. Akhirnya saya kembalikan waktu kepada MC untuk menutup atau melanjutkan acara berikutnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.